Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Lestari NIM 192111053 dari Hukum Ekonomi Syariah kelas 4B dari kelompok 10 mata kuliah tafsir ayat-ayat Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan tanggung jawab sosial atau CSR terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Namun sebelum saya menjelaskan hal itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang tanggung jawab sosial atau CSR. Tanggung jawab sosial atau CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional. Sedangkan dilihat dari sisi etimologi, CSR kerap diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab sosial korporasi atau tanggung jawab sosial dunia usaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial atau CSR terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Selain bertanggung jawab terhadap pihak yang berkepentingan terhadap usahanya dan lingkungan alam, perbankan syariah juga sudah seharusnya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan umum masyarakat. Islam selalu menyeru untuk berbuat kedermawaan terhadap kaum lemah dan miskin. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 menerangkan sebagai berikut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum antum adlu amannati illa aliha wa iza hakatum baina nasian takumul bil adli innallaha ni'ima yajaikum bih innalaha kana sami'an basyira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Islam sangat mendukung terhadap CSR karena tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial dan perusahaan bertanggung jawab menyelesaikannya. Bisnis membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk kelangsungan usahanya, sehingga perusahaan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Islam secara tidak langsung menganggap bisnis sebagai entitas yang kewajibannya terpisah dari pemiliknya. Adanya CSR atau tanggung jawab sosial akan mengembangkan kemampuan baik perusahaan tersebut. Sejatinya, bank syariah harus dapat menyimbangkan antara dua kepentingan secara profesional, yaitu kepentingan diri dan orang lain, antara kepentingan ekonomi dan sosial, sekaligus tuntutan moral yang mengandung nilai kebijakan baik di hadapan manusia maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. CSR yang tidak terlepas dari prinsip sosial dan lingkungan ini dapat dikategorikan mempunyai etika bisnis yang arif. Sedangkan etika bisnis tidak terlepas dari suatu nilai keadilan. Di antaranya adalah keadilan distributif Islam. Menurut Munawar Iqbal, keadilan distributif dalam Islam tercermin dalam 3 hal, yaitu 1. Jaminan terpenuhnya kebutuhan dasar bagi semua. Yang kedua, objektivitas atau keadilan tetapi bukan persamaan atau pendapat individu. Yang ketiga, pembatasan ketidakmerataan ekstrem dalam pendapat kekayaan individu. Basis pelaksanaan CSR jika merujuk ajaran Islam pada intinya ialah kekayaan tersebut tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja. Islam sangat mengutuk perilaku mengumpulkan harta benda tanpa memperdulikan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam
Al-Quran surat Al-Humayyah 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humayatil lumayyah alladzi jama'a malan wa'addadah kalla la yumdadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat, bagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam neraka. Perusahaan tidak dikenangkan hanya menggunakan keuntungannya tanpa beramal. CSR sejatinya merupakan mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang lebih berhak menerimanya. Perhatian aspek moral dalam bisnis juga ditegaskan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Anas, yaitu seorang buruh atau pekerja lelaki atau perempuan berhak paling sedikit memperoleh makanan dan pakaian yang baik dengan ukuran yang layak dan tidak dibebani dengan pekerjaan yang luar batas kemampuannya. Hadis di atas menuntut pada pemahaman bahwa upah minimum mestilah upah yang memungkinkan buruh atau pekerja untuk memperoleh makanan dan pakaian yang layak dan cukup untuk dirinya dan keluarganya. Ukuran ini dipandang oleh sahabat-sahabat Nabi sebagai batas minimum untuk mempertahankan ukuran spiritual masyarakat Islam. Sementara itu, Utsman bin Affan telah menyatakan, janganlah kamu membebani buruh perempuan di luar kemampuan dalam usahanya mencari penghidupan, karena bila kamu melakukan hal itu kepadanya, ia mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral. Dan jangan kamu bebani bawahanmu lelaki yang tugas yang luar di batas kemampuannya, karena bila kamu melakukan itu terhadapnya, mungkin ia akan melakukan pencurian. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam menurut Muhammad Syukri Al-Banina, yaitu menitiadakan kesempitan dan kesukaran, sedikit pembebanan, memperhatikan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan. Pandangan ini seirama dengan pendapat Zuhaya S. Praja mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu prinsip keadilan, kemerdekaan atau kebebasan, persamaan, tolong-menolong, toleransi. Hadi Permono juga mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi Islam yang berkaitan dengan penjelasan di atas, yakni prinsip keadilan atau prinsip al-ihsan, berbuat keadilan, prinsip bertanggung jawab, prinsip al-kifayah, prinsip yang bertujuan membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat, prinsip keseimbangan, prinsip al-wasihat, moderat, keseimbangan, prinsip kejujuran dan kebenaran. Pada sisi kebajikan sosial, Islam sangat menganjurkan derma kepada orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui sedekah dan pinjaman kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan nafkahkanlah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat di atas menjelaskan tanggung jawab seorang muslim untuk menolong sesamanya melalui sumbangan dan derma kebajikan serta segala sifat kikir sangat dibenci dalam Islam. Adapun pinjaman kebajikan dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pembayaran
kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Perbuatan memberi pinjaman kebijakan selain memberi efek sosial juga boleh mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda baik kepada individu maupun perusahaan. Hal ini disebabkan tanggung jawab sosial dalam rangka panjang menciptakan citra yang positif serta terbentuknya jaringan bisnis baru yang boleh menambah keuntungan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman bin Amir, sedekahkah atas miskin itu adalah sedekah, dan sedekah atau kaum kebarabat mempunyai dua kepentingan, yaitu sedekah yang berpahala dan menghubungkan tali persaudaraan. Hadis riwayat Tirmizi, hadis nomor 653. Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sering disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Kedua sumber hukum tersebut selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan telah lama ada dalam Islam maupun konsep CSR Barat baru muncul pada prinsip bisnis gelombang keempat pada tahun 1930-an. Seiring dengan kehadiran Islam, Rasulullah SAW melaksanakan tanggung jawab sosial dan menciptakan keadilan berdasarkan petunjuk Al-Quran. Di samping itu, perbuatan Rasulullah SAW dalam menerapkan konsep tanggung jawab sosial dan keadilan dalam masyarakat menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ia berfungsi sebagai as-sunnah Rasulullah. Kedua konsep Al-Quran dan as-sunnah berjalan dengan harmonis dan menciptakan keadilan seutuhnya. Dengan demikian, prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah digariskan dalam Al-Quran dan as-sunnah harus dijadikan pedoman bagi kehidupan kaum muslimin dan berbagai kegiatan termasuk dalam bisnis Islam. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.